Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kayak reuni papi. Walaupun diwakili sama emak-emak dulu. Suara saya jelas Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Jelas, alhamdulillah. Pada malam hari ini seneng banget bisa ketemu dan ngobrol sama teman-teman, walaupun online dulu nih, karena terpisah jarak. Semoga tetap semangat untuk mendampingi anak-anak semua di rumah, dampingin keluarga juga gitu ya. Saya ingin sharing tentang talent mapping. Rupanya di sini yang diminati adalah talent mapping untuk anak-anak gitu ya. Jadi saya ceritakan aja garis besarnya dulu gitu ya, talent mapping ini apa. Kalau misalkan langsung to the point ya, sebenarnya kalau tes talent mappingnya itu kan pemetaan bakat ya atau temu bakat itu untuk 14 tahun ke atas gitu ya. Ini kayaknya langsung menjawab to the point nih. Ini bisa untuk anak-anak. Jadi kalau tesnya untuk 14 tahun ke atas. Kenapa? Karena namanya tes pemetaan bakat itu erat kaitannya dengan anak-anak sudah tahu atau sudah kenal, sudah mencicipi belum aktivitas itu sehingga dia tahu oh ini gue banget apa enggak. Berangkatnya itu dari situ gitu. Nah, untuk apa itu bakat sebentar lagi aku jelasin gitu ya, teman-teman. Jadi intinya ke situ. Kalau misalkan 14 tahun itu udah usia minimal banget gitu ya. Nah, kalau bisa sih 16. Tapi sekarang sih banyak yang di institusi pendidikan 14 tahun sudah mulai pakai tes talent mapping. Dan catatan lagi ya, tes talent mapping ini bukan tes yang akan menjamin anak Anda untuk sukses gitu ya, untuk nggak salah jalan. Kemudian, oh ini pasti nih masuk ke sini, enggak gitu ya. Jadi talent mapping ini adalah teman gitu, teman untuk mengetahui seberapa kita udah kenal gitu. Diri kita pun penting gitu untuk talent mapping dan sebenarnya yang terasa manfaatnya duluan buat saya adalah buat aku sendiri gitu. Jadi saya akan jelasin dulu sebenarnya apa itu bakat yang dimaksud di talent mapping gitu ya. Apakah itu bakat yang ini nih, anak yang dengar musik suara hujan aja terus habis itu tiba-tiba dia bisa bikin melodi musik langsung ini, apakah bakat itu tiba-tiba dia dengar bahasa asing langsung dia bisa mengulang bahasa itu atau dia punya kecerdasan nih, ini bakat nih dia udah bisa dengerin dan memahami 3 orang ngomong atau 5 orang ngomong sekaligus, apakah itu bakat yang dimaksud di sini gitu ya. Itu dulu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa bakat yang dimaksud di talent mapping agak berbeda dengan bakat yang kita anggap ajaib yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang khusus aja. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman pertama. Nah, materi ini tuh sebenarnya saya sampaikan, udah kelihatan ya screen-nya ya? Oke ya, oke, kelihatan ya? Ini itu saya sampaikan waktu kuliah di Ibu Profesional ya, ini kelasnya namanya Bunda Cekatan gitu ya, jadi ngambil belajar nentuin tema sendiri gitu, terus saya ngambilnya tetap talent mapping. Nah ini juga adalah refleksi sebenarnya kenapa sih saya belajar talent mapping sampai kayaknya nggak bosen-bosen gitu ya. Nah ini ya judulnya mengenal bakat sebagai potensi diri karena kita special dan limited edition. Maksudnya limited edition adalah aku nggak bisa gantiin Tasya, Tasya nggak bisa gantiin aku. Begitu juga dengan Doni, Imun, Kanip, apalagi Kanip ya, ganteng sendiri, nggak bisa gantiin kita gitu. Kita punya keunikan kita masing-masing sehingga kita itu nggak bisa gantiin satu sama lain. Kita punya peran sendiri-sendiri, itu yang dimaksud. Nah ini ya talent mapping itu logonya kayak gini gitu ya. Ini logonya tuh warna-warni, sebenarnya ini sarang lebah gitu. Ada mau ganteng melbu, sponsor mau ganteng melbu. Oh iya, Yusron, assalamualaikum. Akhirnya Hanif nggak ganteng sendiri, ada Yusron yang nemenin. Maaf ya, ini langsung aja gitu. Udah ke-record kan ya ini ya? Nanti lupa lagi belum aku record. Nah ini ya teman-teman, talent mapping itu, ya balik.
Logonya itu sarang lebah. Kenapa kok sarang lebah? Kita tahu kalau lebah itu kan punya tugas masing-masing ya, nggak bisa sendirian gitu lebah itu. Nah, kemudian ada hierarki di sana, maksudnya ada peran masing-masing. Jadi cocok banget untuk dijadikan logo gitu ya. Nah, kenapa sih kok logonya kayak gitu? Itu karena meyakini setiap orang memiliki kekuatan dan keterbatasan yang unik, dan kombinasinya itu yang membentuk kita jadi unik gitu. Sehingga dengan itu kita bisa jadi saling bekerja sama dan berbagi manfaat. Seperti koloni lebah yang bekerja sama sesuai dengan kekuatannya masing-masing gitu kan. Jadi kita tahu lebah nggak pernah melanggar ininya ya, perannya ya. Nah ini tuh selalu diterangkan sama Abah Rama gitu. Jadi penemu talent mapping atau penggagas talent mapping itu namanya Abah Rama Royani gitu ya. Kalau beliau jelasin talent mapping itu selalu dikaitkan dengan ini. Jadi kalau misalkan kita datang ke rumah orang gitu ya, terus habis itu kita ditanyain, Mbak mau ngapain gitu, kita kan selalu pertanyaannya akhirnya jawabannya cuma dua kan. Kalau apa itu bisa jadi kita bermanfaat untuk penghuni rumah atau kita ganggu penghuni rumah. Kita kan nggak bisa kayak gini, enggak aku nggak ganggu juga nggak manfaat, aku di sini cuma di sini aja. Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma di sini aja. Itu aja udah ganggu kan, ganggu si tuan rumah gitu kan. Jadi pasti kita datang di dunia ini itu pasti kita dikasih misi sama Allah gitu. Sehingga di sini ya ini unik sekali. Surat Al-Isra 17 ini, katakanlah Muhammad setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah di sini tuh ada berbuat ya, berbuat itu berarti kita beraktivitas. Tapi aktivitas kita itu sesuai dengan sifat kita masing-masing gitu. Dan akhirnya nanti yang mengetahui kita itu berada di jalan yang benar, ya kita itu apa itu ya? Bertakwa atau enggak, kemudian nilai yang apa itu ya aktivitas yang kita lakukan itu bermanfaat atau enggak, itu yang tahu sebenarnya itu Allah. Jadi ya kita minta sama Allah untuk ditunjukin nih sebaiknya dalam kehidupan ini supaya jadi orang yang manfaat dan benar jalan itu gimana. Kita harus banyak berdoa. Nah di situ tadi ada dua ya, berbuat itu berarti beraktivitas, pembawaan masing-masing berarti kita punya sifat yang unik gitu. Dan kita harus yakin yang tahu yang mana yang benar buat kita itu cuma Allah. Jadi kita mintanya ke Allah gitu. Dan jangan ngelirik-ngelirik sebelah, wah ini gini aku nggak bener, dia bener nih, belum tentu. Nah oleh karena itu kita perlu untuk melihat ke dalam diri kita ya gitu. Jadi kita dikasih tugas sama Allah, tentu kita dikasih senjata gitu. Kalau misalkan tentara nih misalkan dikasih senjatanya ya senjata yang kita tahu itu kan buat berperang. Kalau misalkan dokter senjatanya beda, nggak mungkin dikasih senapan, dikasihnya kan pisau, bedah, ya dikasihnya itu stetoskop dan lain-lain gitu. Kalau guru nggak mungkin bawa stetoskop ke kelas kan. Nah kita juga sama, kita itu diciptakan untuk peran yang unik gitu. Kalau misalkan hewan kan udah tahu ya perannya ini, dan dia dikasih insting aja, insting untuk berkembang biak, insting untuk makan sesuai dengan kebutuhan dia, insting untuk lari dari bahaya. Sedangkan manusia lahir tahu dong kita gerakin tangan aja nggak bisa, kita cuma bisa kedip-kedip aja. Kenapa gitu? Karena kita diciptakan dengan potensi yang luar biasa, kita mampu untuk jadi apa saja sebenarnya itu. Tapi karena kita potensial banget, namanya potensi ya, berarti harus dikembangin dulu. Termasuk sifat kita tuh ada yang dibekali sifat yang kita tuh nggak tahu dan yang harus kita gali. Sifat atau karakteristik unik itu bisa dikatakan pola. Ya jadi kalau pola itu berarti berulang-ulang ya. Bagaimana kita berpikir, merasa, berperilaku, dan itu sifatnya alami dan dibawa oleh lahir gitu ya. Sifat ini dalam talent mapping disebut dengan bakat. Jadi bakat yang di sini yang dimaksud adalah itu, sifat bawaan kita gitu ya. Nah, ini dia sebenarnya saya perlu teman-teman on mic, nggak perlu on cam ya, on mic gitu. Kalau misalkan teman-teman tuh harus memberi kado gitu ya. Oh, kebaca ya. Jadi teman-teman kalau misalkan harus memberi kado ke orang nih gitu ya, apa yang akan
misalkan teman-teman pikirkan dalam sekian detik, sepersekian detik pertama kali yang teman-teman pikirkan apa? Mungkin ada yang bisa bantu on mic? 2 orang. Ada yang mau ini? Ya tergantung budget. Ya, ini tergantung budget. Terus ada lagi? Butuhnya apa? Butuhnya apa? Itu aja udah beda loh 2 jawaban itu gitu ya. Ada yang spontan jawab kue atau bunga. Ya momen spesial sih dirayakannya sama kue bunga aja gitu. Menganggap semua sama gitu. Ada lagi yang oh nggak bisa gitu. Kayak Tasya tadi harus tahu kita itu butuhnya apa. Dia suka enggak, ada alergi enggak gitu. Misalkan kalau kue ya. Kemudian ada yang spontan mengingat apa kesukaannya atau harapan-harapannya gitu ya. Ada yang merasa harus tanya balik, kadonya buat apa nih? Budgetnya berapa? Siapa penerimanya? Tanya dulu detail banget baru dia akan memutuskan beri kado. Ada yang alah kado tuh nggak penting, nggak usah lah, mending kita perhatian aja. Tapi ini kan apa ya bentuk-bentuk kita untuk apa ya sifat kita yang kita lakukan itu kan terdorong dari sifat kita. Itu aja yang bener lah. Terus siapa yang paling bener dari yang tipe-tipe orang ngasih kado tadi? Relatif ya jawabannya. Jadi bukan masalah baik atau buruk, benar atau salah. Ini menandakan bahwa kita punya sifat alami yang unik dan berbeda. Pola perasaan kita itu mungkin didorong sama bakat kita gitu. Nah, inilah bakat ya. Bakat itu dapat mengungkap kebutuhan. Nah, ini. Misalnya ada orang itu yang sukanya mikir. Orangnya sukanya mikir, kemudian ada kata-kata dia pikir dulu, ada buku dia renungkan sampai mendalam, buat rencana dia juga mikir dulu, nah otomatis dia butuh tempat yang tenang, dia butuh waktu untuk berpikir. Beda lagi sama orang-orang yang kebutuhannya itu ketemu sama orang, dia baru tuh ketemu orang, kalau bisa orangnya baru terus tiap hari, ada. Nah, kalau yang kedua berarti butuhnya, dia butuh tiap hari ketemu orang. Nah, kalau misalkan diasingkan gitu ya, orang yang pertama nggak akan merasa tersiksa. Pokoknya ada buku, ada dia bisa nulis gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau orang yang kedua, yang misalkan diasingkan, dia nggak bisa ketemu orang, bisa gila gitu. Nah, oleh karena itu bakat bisa menunjukkan tugas gitu kan dari orang yang punya sifat tertentu secara alami akan bagus menjalankan aktivitas tertentu. Nah, ini contohnya nih ada di sebuah toko. Ada 2 orang. Yang satu tuh sarjana keuangan gitu ya. Sarjana keuangan tapi dia tuh supel. Sukanya itu nyapa orang gitu. Terus yang satunya dia itu bener dia itu katanya ya adalah seorang ketua OSIS dulunya gitu ya. Terus habis itu sukanya berkecimpung di dunia broadcasting ya katanya gitu. Tapi ternyata kalau suruh berhadapan sama orang secara langsung dan orangnya baru cuman gini aja. Tapi dia kalau misalkan suruh ngitung keuangan cukup teliti, padahal dia bukan sarjana keuangan. Nah itu aja kita udah bisa bagi tugas kan, siapa yang dikasir, siapa yang melayani gitu kan. Ya, kita pilih yang ramah, supel itu untuk melayani orang, walaupun dia sarjana keuangan gitu kan. Yang satunya tadi, walaupun dia katanya ya punya pengalaman di broadcasting, tapi kalau nemu orang ketemu langsung ciut gitu ya, nanti pelanggannya lari kan kalau misalkan kita paksa dia yang menghadapi customer tadi. Nah itu tadi ya cirinya bakat. Apakah sifat itu merupakan bakat kita gitu ya? Bakat itu nagih, senantiasa muncul. Jadi kalau saya sih baru terakhir ini ya merasa gitu kalau misalkan yang suka diulang-ulang adalah sebenarnya saya tuh suka menasehati orang, tapi kayak kemenyek banget gitu ya. Tapi ternyata kalau misalkan ada kesempatan orang bisa saya bantu untuk bisa menemukan solusi atau apa, ternyata itu nagih walaupun mungkin suaranya lagi habis gitu ya, tapi tetap itu kok nagih banget gitu, selalu senantiasa muncul. Dan rapid learning, kalau misalnya lulusan talent mapping ya udah nggak tahu kenapa cepet gitu belajarnya, energinya dari mana nggak tahu gitu.
Kemudian ada satisfaction, memunculkan kepuasan saat diekspresikan. Kemudian timelessness, lupa waktu biasanya. Kemudian glimpse of excellence, selalu bagus sejak awal. Jadi mungkin teman-teman bisa flashback yang kira-kira kayak gini tuh apa gitu. Dan ini ciri bakat ini perlu kita catat ya, supaya kita bisa ngamatin anak kita. Kalau diajak beraktivitas apa, dia nagih gitu ya. Kemudian kok kayaknya dia cepet banget ya belajar ini. Misalkan anaknya diajarin ngomong di depan umum atau di depan kamera gitu ya. Kok diajarin sedikit aja kok cepet ya, kemudian kok dia seneng ya, kemudian kok dia lupa waktu, diulang-ulang terus dialognya gitu. Terus habis itu langsung bagus sejak awal. Nah mungkin bisa ditambahin nih aktivitas itu gitu. Mungkin bakat dia memang berkomunikasi misalkan kayak gitu. Nah ini ya akhirnya kesimpulannya adalah memahami bakat merupakan langkah awal untuk menemukan potensi diri. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi bakat itu pola perilaku yang mendukung produktivitas. Jadi ada sifat-sifat kita gitu ya. Tapi nggak dukung produktivitas, itu bukan bakat. Bakat akhirnya mendorong kita untuk belajar, punya semangat yang tinggi dan alami, kemudian menstimulus energi positif, sehingga tergerak untuk mengulanginya lagi. Dan akhirnya bakat akan memudahkan orang untuk menguasai ilmu keterampilan yang selaras dengan cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilakunya. Nah, ini kan idaman banget ya ketika kita itu bisa melakukan sebuah pekerjaan, terutama pekerjaan ya, atau aktivitas yang kita itu enjoy banget, seneng banget, terus habis itu kalau misalkan harus menjalani kompetensi yang mendukung, itu kita energinya nggak habis-habis. Dan akhirnya kita bisa terus bermanfaat, menyumbangkan manfaat, dan ketika kita menyumbangkan manfaat itu ke orang, energi kita nggak habis. Jadi kemampuan semakin meningkat, kebermanfaatan semakin meningkat, ya itu yang kita harapkan kan. Dan itu kita harapkan bisa terjadi buat anak-anak kita suatu saat gitu. Ini ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Atau mungkin saya ngomongnya kecepatan? Atau bingung? Aku belum ada nih. Oke, tak terusin dulu ya gitu. Nah, ini kalau misalkan kita bisa memahami bakat itu, ya tujuannya memang adalah self awareness. Kita tuh bisa memahami diri kita bahwa ini tuh loh kekuatan kita, dan ini loh kelemahanku, keterbatasanku. Oh iya ya, saya ini manusia biasa, bisa tahu secara konkret gitu loh. Keterbatasan manusia itu apa, dan ternyata keterbatasan manusia itu di samping ya kekuatan-kekuatan yang misalkan terlihat secara fisik, sifat-sifat kita dan hal-hal yang bisa kita lakukan itu ternyata juga terbatas gitu. Dan keterbatasan saya dengan teman-teman, dengan orang lain itu berbeda. Keterbatasan kita unik, kekuatan kita juga unik gitu. Kemudian ada self acceptance gitu. Akhirnya kita bisa nerima diri kita, ya ini diri kita gitu ya, lebih bersyukur biasanya kalau udah masuk self acceptance gitu kan. Dan akhirnya bisa menemukan self-worth dan self-confidence gitu, merasa bangga, berharga, percaya diri gitu ya. Betul-betul menyadari dirinya, nerima dan relaxing ya. Ketika sampai di sini, mungkin udah stop bilang, aku ini hanya remahan pingginang, remahan rempeyek gitu ya. Oh ternyata ada kelebihan yang aku punya, ada keterbatasan yang aku punya gitu ya. Jadi kita itu adalah satu keping puzzle untuk satu sama lain gitu, jadi nggak bisa saling menggantikan. Kemudian jangan berhenti sampai di sini gitu kan, karena kita punya keterbatasan atau potensi yang bisa harusnya itu jadi kekuatan, tapi kita belum latih kompetensinya untuk sampai sana gitu ya, karena kita harus mengelola diri, ya kita harus lakukan ini self regulation, tapi kan dasarnya udah jelas di mana kita fokusnya gitu. Kemudian ada selanjutnya ya bisa merasakan perkembangan diri atau self development, dan akhirnya nanti kita bisa berusaha ya sampai di self mastery. Kita adalah tuan buat diri kita sendiri gitu ya. Jangan minder-minder klub lah gitu ya. Memang itu keterbatasanmu, siasati. Kalau misalkan disiasati udah tapi tetap itu di luar kendali kita, ya udah berdoa, itu bukan lingkaran kendali kita gitu.
Nah, kalau misalkan udah tahu juga di lingkaran kendali kita, kita juga udah bisa mastery nih, udah bisa menjadi tuan bahwa kita bisa dengan segala apa yang kita punya bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk lingkungan dan untuk dunia kalau bisa ya. Nah, ini dia yang berhubungan dengan sebenarnya awal saya untuk belajar talent mapping gitu ya. Ini saya sedikit terkesima gitu loh, walaupun ini definisi sehat mental itu bukan dari badannya dulu atau dari mana dulu, tapi ternyata sebuah kondisi kesejahteraan di mana setiap orang itu menyadari potensi dirinya dan dapat menanggulangi tekanan hidup atau stres yang tingkatannya normal. Kemudian dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini agak jauh melenceng ya kalau misalkan definisi sehat mental gitu ya. Ini juga membuat saya sedikit amazed waktu itu. Hah? Ini beneran nih, saya sampai cari beneran ternyata iya gitu. Ternyata nggak mengada-ada juga gitu. Nah, ini ya, jadi memang menurut saya kalau mengenal diri itu merupakan sebuah upaya untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan pada kita. Dengan mengenal apa yang ada diri kita, terutama sifat kita, karakter alami kita kan bersyukur, lebih bahagia. Ya nggak apa-apa loh, yang namanya Nita itu nggak suka kontrol orang, nggak suka nyuruh-nyuruh orang, nggak suka kenalan langsung sama orang baru, lebih dekat sama orang yang lama dulu gitu, jadi dikenal dulu nih aman nggak, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan orang-orang baru mungkin bagiannya siapa, bagiannya Kanif mungkin ya, bagiannya Yusron misalkan, ya nggak apa-apa gitu, itu bagian dari orang lain gitu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya, harus kita mulai sadari bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tuh menghina diri kita. Saya cuma remahan rempeyek rengginang gitu, padahal secara desain Allah tuh nggak ada yang ciptakan produk gagal gitu. Ini perlu kita hati-hati. Kemudian kita diciptakan spesial untuk menunaikan sebuah peran spesifik di dunia. Peran kita nggak ada yang sama, teman gitu. Walaupun kita bisa bergandengan tangan, bisa saling melengkapi gitu ya, tapi kita nggak bisa saling menggantikan. Nah, dalam menunaikan peran spesifik tersebut, Allah itu udah bekalin diri kita dengan sifat unik dan produktif. Keunikan ini membuat kita berbeda satu sama lain dan dapat melengkapi satu sama lain. Gitu. Kita diciptakan tidak sempurna, tapi kita limited edition, teman-teman. Di sini. Ya, ini adalah referensi gitu ya. Di sini. Nah, karena ini di sini azan teman-teman ya, saya saya izin untuk istirahat sebentar sambil balas chat mungkin ya. Atau teman-teman bisa ngumpulin pertanyaan dulu di chat box. Sudah ada satu pertanyaannya.
Ya, kembali lagi ya teman-teman ya. Sini ada beberapa pertanyaan dari Galuh dulu ya. Bakat itu jadi intinya dari lahir, iya. Apakah bisa ada dari kebiasaan dan dari didikan ortu? Jadi kalau baca teori-teori pendidikan ya, ingat teori pendidikannya Ki Hajar Dewantara gitu ya. Kita tuh sebenarnya bisa hanya memfasilitasi dan menumbuhkan potensi anak gitu ya. Saya lupa deh itu tepatnya quotes-nya bagaimana, tapi intinya kita itu amongnya gitu. Jadi kita itu pamongnya anak-anak. Di Montessori pun juga kayak gitu kan gitu. Jadinya Montessori itu melihat juga kalau nggak salah ya, anak itu udah bawa misinya sendiri, dia punya kekuatan dia sendiri dari dalam dirinya dia. Mungkin teman-teman yang belajar Montessori, dan kita juga cuman bisa memfasilitasi anak-anak kita. Jadi kalau misalkan kita itu menganggap bahwa anak-anak itu kertas kosong ya, atau misalkan guci yang kosong harus kita isi, sebenarnya tidak gitu ya. Anak-anak itu sudah dibawakan, kalau misalkan ada yang belajar fitrah based education juga bisa belajar ya, anak-anak itu sudah, kita manusia udah dibekali sama fitrahnya gitu, fitrah masing-masing. Dan salah satu di antara fitrah-fitrah itu ada yang namanya fitrah bakat juga. Jadi sifat itu sebenarnya ada ya bawaan, tapi bisa terekspresi dengan benar atau tidak itu juga bergantung kepada lingkungan, termasuk kita sebagai pendidik ya. Jadi kalau di Montessori itu pernah diceritakan gitu, jadi jangan sampai kita itu karena tidak memahami anak, kita yang menjadi penghalang gitu untuk anak-anak gitu. Untuk anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang gitu. Itu termasuk peringatan juga gitu untuk kita ya. Nah, jadi kita tuh bisanya ngamatin gitu. Kalau misalkan dikasih aktivitas kayak gini gitu, misalkan membuat kue ya, membuat kue. Membuat kue itu kan ada yang bentuknya bisa macam-macam, ada yang bentuknya bisa sama gitu. Ini yang saya amati dari kedua anak saya gitu ya. Anak saya yang pertama itu lebih seneng kalau kuenya tuh bentuknya macam-macam gitu. Sedangkan anak yang kedua, walaupun ya ini masih catatan saja ya, belum tentu ini adalah bakat yang, kan namanya bakat itu kan pola ya, jadi kita itu perlu mencatat ini benar-benar berpola nggak gitu. Kalau yang kedua itu lebih senang pekerjaannya itu yang ada stepnya sama gitu, itu lebih tahan gitu. Kalau anak yang pertama dia lebih suka kayak idenya baru atau mungkin bentuknya baru gitu, itu bisa menjadi catatan kita. Jadi dua anak dengan aktivitas yang sama itu menunjukkan sikap yang berbeda gitu ya. Dan nah, didikan atau kebiasaan dari orang tua ini, kalau misalkan kebiasaan yang baik-baik ya, kalau misalkan kebiasaan sholat dan segala macam itu kan memang perlu dibiasakan ya. Nah kalau misalkan sifat ya, sifat itu kita bisa ngamatin dari anak, misalkan ya anak kecil gitu ya, udah kita biasain keliling kampung untuk ya satu kampung kenal gitu, tapi tetap aja gitu, ada yang disapa langsung hai, ada yang disapa itu cuman gini aja gitu, ada yang ketemu orang baru tuh langsung hai gitu, kayak anak saya yang kedua juga gitu, ketemu pokoknya itu kelihatan temennya orang tua atau temennya neneknya gitu ya, dia tahu itu aman, dia sapa hai hai gitu ya, atau senyum-senyum. Anak saya yang pertama dia cuman gini aja, dia itu deketnya sama orang yang dia udah kenal gitu. Kalau udah kenal itu nggak tahu ya gimana dia itu bisa membuat orang lain itu seneng gitu, kemudian merasa dekat gitu sama anak saya yang pertama gitu. Itu bisa kita kita ini, dan bayangkan misalkan ya ada kecenderungan seperti itu, kemudian kita paksakan, kamu kok nggak salim sih gitu ya, kita marah-marah, kita nggak ngelihat kebutuhan anaknya ini apa, kok nggak salim sih kamu gitu, kita ngejudge anaknya gitu. Padahal kebutuhan anak yang saya pertama mungkin dia perlu merasa aman dulu gitu ya, orangnya aman dulu baru dia mau salim gitu. Kalau kebutuhan anak saya yang kedua mungkin memang dia kebutuhannya ketemu sama orang baru terus gitu, dan dia merasa aman nggak aman mungkin bukan dorongan utama dia untuk merasa aman atau nggak aman gitu. Jadi intinya itu ya, penting banget untuk orang tua itu belajar bakat. Jadi yang dipakai di talent mapping itu 34 bakat, kalau asalnya itu dari Gallup, dari
yang menggolongkan tuh namanya Bapak Donald Clifton, mungkin bisa cari ya, sama gitu versi Inggrisnya, atau mungkin teman-teman banyak cari di YouTube, banyak dari medsos banyak ya, karena praktisi talent swapping itu banyak sebenarnya, ada yang senior, saya ini masih junior. Gitu ya, jadi jangan sampai didikan kita karena kita nggak ngerti gitu, akhirnya malah jadi penghambatnya anak. Gitu. Ini biasanya ikut talent mapping emaknya apa anaknya gitu. Kalau tes itu tadi ya, tes itu untuk 16 tahun ke atas. Jadi kalau misalkan anak-anaknya udah banyak mencoba aktivitas, malah bisa bantu untuk penjurusan gitu. Yang nyaman nih kira-kira di mana? Yang lebih potensial itu di mana? Nanti akan saya tunjukkan ya contohnya tes talent mapping gitu. Dan kalau saya memang bermanfaat buat saya gitu ya, itu saya dulu. Karena saya udah merasakan, udah belajar bakat, akhirnya saya bisa ngamatin gitu. Oh, anak kok tanda-tandanya menuju bakat ini ya, saya fasilitasin dulu gitu. Jadi kita itu berusaha supaya kita nggak menutup kemungkinan potensi anak kita gitu ya dengan pandangan kita yang sempit gitu kan. Ya mungkin kan kalau misalkan anak kita masih kecil, banyak kan kemungkinannya. Masih mungkin anak saya itu nanti jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, jadi apa. Nah, kita sebagai orang tua kita optimalkan potensi itu, jangan sampai karena kita terlalu memaksakan, kita menutup satu pintu kemungkinan anak kita untuk jadi apa yang seharusnya dia lakukan, peran dia apa gitu. Itulah saya sarankan banget ya untuk belajar bakat ini gitu ya. Apalagi sekarang udah masuk kurikulum merdeka ya teman-teman ya. Pasti itu udah banyak dia tes minat bakat dan segala macam gitu ya, dan itu silahkan dipakai gitu ya. Saya nggak harus apa kita talent mapping aja gitu, enggak gitu ya. Walaupun memang saya dari praktisi talent mapping, tapi cara kerja talent mapping nggak kayak gitu. Dan tes apapun itu saran saya gitu ya, psikotes, tes IQ, kemudian ada Stevens, tes sidik jari. Kalau misalkan teman-teman memerlukan itu untuk membantu ya menggali gimana sih sebenarnya anak saya, silahkan, itu bagus gitu. Tapi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita itu membatasi ya, ini tes ini udah berdasarkan penelitian ini nih, tes ini yang paling benar. Kamu itu ya tergantung sama selembar tes ini, nak. Gitu. Kamu nggak usah eksplorasi deh, tergantung sama tes ini aja gitu. Jadi anaknya dipaksa ikut berdasarkan tes itu jangan gitu. Jadi kita perlu bijak dalam melihat tes-tes apapun itu gitu ya. Kita cocokkan dengan observasi kepada anak kita, bener nggak ini? Kemudian kalau misalkan kayak gini, oh ternyata memang lebih mudah ya nak kamu belajarnya, karena ada tuh tes sidik jari, ini anaknya auditori, apa visual, ya kita coba gitu. Atau mungkin karena kita pembawaannya kali kurang menarik gitu ya, jadi dia agak bosan apa gimana, itu yang perlu kita observasi, perlu kita cari gitu. Nah, talent mapping agak berbeda sedikit, nanti bisa aku tunjukkan aja ya, Galuh ya. Kalau udah nemu satu bakat yang bikin anak ketagihan, apa perlu kita cari atau perkenalkan kegiatan yang bisa memunculkan bakat yang lainnya. Nah, ini juga nanti bisa saya tunjukkan hasil tes talent mapping ya, kenapa mencobakan segala aktivitas atau ragam aktivitas itu penting gitu ya. Karena kan anak-anak masih berkembang ya, potensinya tuh banyak yang harus kita gali. Kalau kita, gitu kalau udah usia segini, kita kadang-kadang keburu gitu kan, wes apa yang kita bisa dulu gitu kan untuk nyari uang misalnya gitu, kita fokus pada kekuatan kita, jadi nggak usah muluk-muluk cari yang kita nggak bisa, yang kita bisa dulu aja kita optimalkan kan gitu. Tapi beda kalau sama anak-anak, anak-anak kan nggak dikejar-kejar waktu dia harus segera menghasilkan sesuatu kan. Nah, kalau misalkan itu sudah ketemu, itu ketagihan, ya silahkan ditambahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan itu bermanfaat buat dia, dia belum suka, ya kita cobakan gitu ya dengan anaknya, kita paparkan apa manfaatnya. Kayak kemarin tuh teman saya juga tanya pertanyaan serupa, anaknya itu suka dengan kegiatan kayak bikin game, karena itu udah gede ya, udah maksudnya udah 10-12 tahun gitu kan. Anaknya suka bikin game, mulai programming dan segala macam, tapi dia itu bahkan aktivitas kayak memasak itu suka walaupun laki-laki ya.
Tapi akhirnya dia tuh tanya, dia tuh nggak suka aktivitas fisik kayak olahraga gitu kan, masih 10-12 tahun gitu kan. Kalau misalkan tidak kita tanamkan bahwa kesehatan itu penting, kita tahu deh, walaupun kita bukan dari dunia IT gitu ya, berapa jam deh di depan laptop gitu kan, dan itu kan nggak baik banget buat badan gitu kan. Nah itu kita perlu diskusikan, kita perlu kasih wawasan gitu ya, kenapa kita harus bergerak gitu, kenapa kita harus makan sehat misalkan gitu ya, kenapa kita harus olahraga, kemudian minimal olahraga itu untuk apa sih, belajar bela diri untuk apa sih gitu. Walaupun nanti mungkin minatnya dia akan berbeda, tapi perlu kita tanamkan seperti itu. Kita perlu cobakan beberapa aktivitas. Jadi itu ya jangan kita kayak udah deh kamu sukanya ini aja. Sekali lagi kita akan menutup kemungkinan gitu ya anak kita untuk menjadi sesuatu di masa depan. Kita tutup kayak contohnya ini yang sering ya, walaupun mungkin Tasya di sini ada Bu Dokter, yang saya dengar itu gini ketika anak saya sakit. Ada perawat itu yang bilang gini, anak saya mau diambil darahnya, terus dia bilang gini, nggak sakit gitu. Ternyata sakit banget. Terus habis itu beliau tuh bilang gini, maaf ya, Bu perawatnya nakal ya, maaf ya, Ibu perawatnya nakal gitu. Langsung saya counter, terima kasih ya Bu perawat sudah menolong Alia, maaf ya Al sakit, Bu perawatnya cuma pengen nolong. Saya tuh nggak kepingin nutup kemungkinan gitu ya. Anak saya jadi benci sama tenaga medis, saya nggak tahu anak saya besok jadi apa gitu loh. Jadi ya mungkin Tasya mungkin bisa ini ya, nanti bisa titip pesan ke teman-teman gitu ya, jangan, nggak usah bilang sakit ya sakit aja gitu. Maaf ya sakit sedikit gitu ya, langsung aja ngomong terus terang bahwa saya pingin nolong kamu, itu nggak apa-apa gitu loh. Dan saya papat waktu itu Alia masih umur 2,5 tahun gitu ya. Ini sakit karena ini diambil darah supaya kita tahu kuman nakal yang ada di dalam tubuh Alia apa gitu. Walaupun dia 2,5 tahun loh meronta kayak gini gitu ya. Akhirnya sampai dulu itu curiga ada yang bermasalah di paru-paru, hasil ronsel itu saya kasihkan ke anaknya. Ini loh ada kuman, malah saya nggak bisa baca hasil ronsen gitu ya, maaf kalau ada salah informasi. Ini putih-putih di sini kuman sayang, ini yang bikin Alia panas, ini yang bikin ini, jadi kemarin ada prosedur seperti ini gitu ya. Nah, tes bakat pun seperti itu gitu ya, bukan tes bakat. Kita memaparkan aktivitas itu tujuannya seperti itu gitu ya, jangan sampai kita tuh menutup kemungkinan gitu ya. Sebenarnya dia potensial banget jadi dokter, tapi karena kita nakut-nakutin jadi dokter, jadi polisi, akhirnya dia nggak jadi ke sana. Kasian banget ya teman-teman. Nah, ini saya share screen lagi contoh bentuk-bentuk tes talent mapping ya teman-teman ya. Nah, ini tadi ya, tes talent mapping itu. Nah, ini yang penting. Tes talent mapping itu bukan dukun, jadi sebenarnya udah ada bukti risetnya. Bisa cari nanti Gallup Organization sama Donald Clifton ya. 34 34 Clifton Strength. Nanti saya tulis di itu. Nah, ini TM terkait agama. Jadi memang tujuannya gitu ya adalah supaya kita tuh kembali ke fitrah kita gitu. Nyari apa sih kekuatan kita yang dititipkan sama Allah di dalam tubuh kita itu apa gitu dalam diri kita. Itu selalu diingatkan ke sana gitu ya sebenarnya. Jadi kalau dibilang beda sama 34 bakatnya Gallup, kita dasarnya 34 bakat Gallup. Tapi kalau talent mapping itu sudah lebih dikembangkan lagi, digabung-gabungkan sama metode lain, tapi tujuannya memang nanti adalah untuk ini ya, menemukan peran kita di dunia. Nah, tapi ini juga asik nih. TM tidak terkait langsung dengan kinerja. Kita mungkin bisa melihat ya di tes talent mapping, orang itu punya bakat communication namanya. Orang yang punya bakat communication itu tanda-tandanya dia tuh kalau ngomong buat orang lain tuh cepet banget ngerti gitu ya. Tapi kita nggak tahu kompetensi kinerjanya dia profesinya apa. Kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu, nggak terekam di hasil TM. Kemudian sudah punya sertifikasi public speaking,
kemudian conversation bahasa Inggrisnya sampai mana kita nggak tahu gitu ya. TM tidak merekam itu. Nah, TM itu tajam tapi tidak lengkap, yaitu tadi ya, kita nggak tahu kinerjanya orangnya, tapi kita bisa melihat sebenarnya sifat yang mungkin mendasari dia supaya bisa produktif itu apa. Nah, TM bukan untuk mengubah orang, jadi saya tidak akan menjanjikan kalau tes TM terus habis itu Anda langsung sakti gitu ya. Atau langsung sukses gitu ya, enggak gitu. Atau mungkin dari menyebalkan jadi menyenangkan, enggak juga gitu ya, enggak akan mengubah orang. Kemudian TM untuk kembali ke fitrah masing-masing, inilah makanya TM terkait agama gitu ya. Dan TM itu hadir memang untuk memberi manfaat gitu, untuk menemukan hidup yang lebih meaningful. Nah ini ya, tajam tapi tidak lengkap. Di situ ada rekomendasi aktivitas sesuai bakat atau sifat, itu tajam ya. Nah, keterbatasan talent mapping itu tidak terkait langsung dengan kinerja. Kita nggak tahu, walaupun tes misalkan ya dibuat di placement di pekerjaan, kita nggak tahu kinerjanya orang itu dengan hanya tes talent mapping, karena kita taunya sesuai sifatnya bagaimana sih, bakatnya mana sih gitu. Jadinya aktivitas yang mungkin dia enjoy, yang mungkin dia akan perform lebih baik itu di sini. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kinerjanya gimana, attitude-nya gimana kita nggak tahu, skill-nya gimana nggak tahu, knowledge yang dia punya kita juga nggak tahu. Nah, kalau kita gabung talent tadi dengan attitude, skill, dan knowledge, nah ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa gitu kan. Sementara ini kalau misalkan di dunia kerja ya kita diwajibkan punya attitude, skill, dan knowledge aja gitu. Talent kita jarang untuk dipertimbangkan, sehingga kita punya kompetensi tapi kita nggak enjoy. Dengan adanya talent, kita diharapkan punya yang namanya enjoyable competence. Sampai ke situ. Nah, walaupun ya memang TMA itu sudah diteliti sama Gallup Organization berdasarkan penelitian 25 tahun gitu ya, tapi kadang-kadang memang masih belum diakui masuk kriteria akademik, dan ini yang masih berjuangkan oleh teman-teman praktisi talent mapping udah senior ya, apalagi sekarang udah masuk ke kurikulum merdeka, diharapkan memang ini bisa bantu untuk menjadi asesmen diagnostik ya kalau nggak salah namanya, untuk tahu memetakan minat bakat anak. Nah, jadi TM itu alat ya untuk menemukan bakat dan potensi kekuatan yang ada dari dalam diri seseorang. Jadi bisa tahu nih bakatnya apa, kemudian bisa digunakan untuk memprediksi potensi kekuatan seseorang. Jadi talent mapping ini lebih fokusnya kepada kekuatan ya daripada kelemahan. Jadi namanya strength based approach karena dia nggak mengkritisi kelemahan, kekurangan orang gitu ya. Jadi termasuk hal yang boleh dipelajari siapa aja, nggak harus psikolog ya. Kalau psikolog kan dia mendefinisikan misalkan penyimpangan atau mungkin ada apa itu penyakit mental, itu kan harus punya sertifikasi khusus ya di psikolog ya. Tapi kalau talent mapping lebih ke kekuatan, jadi strength based approach. Nah, untuk manfaat TM ini bisa mengenali potensi diri, dimanfaatkan untuk pemilihan jurusan bahkan ya. Kemudian karir di peran yang mana yang spesifik itu bisa gitu ya untuk profesi. Bisa untuk wawancara, rekrutmen, seleksi dan lain-lain gitu ya. Dan ini tuh ada ragam tujuan tes TM untuk individu, ada yang memilih jurusan atau bidang yang ingin ditekuni. Ada yang kasus di TM yang dibahas bersama itu ada lulusan dokter umum ya, mau milih dokter spesialis, tes TM dulu gitu. Jadi mau yang mana nih, ini apa itu spesialis di mana, itu ternyata bisa membantu walaupun nggak serta-merta langsung udah ini aja dia bantu untuk mempertimbangkan gitu. Menentukan peran yang akan diambil, mengenal bakat dan karakter anak. Ini bisa, tapi anaknya itu tadi ya, kalau bisa memang sudah mencoba aktivitas itu, jadi milihnya bukan karena ngawur dan aduh capek nih apa itu pertanyaannya banyak, aku ngasal, bukan karena itu, tapi memang udah tahu, oh aku ini beneran suka, oh ini aku nggak suka, ini aku merasa gue banget, ini nggak gue banget, dia udah tahu dengan jelas dan terang. Kemudian bisa mengenal diri karena sedang merasa krisis identitas atau krisis kepercayaan diri, ini yang terus terang terjadi sama saya di tahun lalu gitu ya.
Kemudian menyusun personalized kurikulum untuk pribadi. Pribadi sendiri itu perlu disusunkan personalized kurikulumnya teman-teman ya. Kemudian untuk anak. Kemudian menggali misi keluarga, jadi bisa TM couple, teman-teman yang bisa memahami antara suami istri gitu. Kenapa sih suamiku nggak cocok sama aku? Ternyata ada bakat-bakat yang perlu kita saling paham. Kemudian bisa pemilihan bisnis baru, persiapan pensiun gitu. Kemudian kalau kelompok bisa untuk organisasi, rekrutmen, meningkatkan engagement karyawan bahkan ya. Gitu. Kemudian untuk pengembangan sumber daya. Jadi kita tahu trainingnya nih yang dibutuhkan apa itu juga bisa. Nah, ini bentuk tes TM tuh ada banyak ya. Yang pertama itu talent mapping assessment. Ini yang pertama kali ada memang ya. Jadi ini memang berbayar lengkap. Nanti saya lihatkan ada 5 bagian. Kemudian ada ST30. Ini strength tipologi 30 yang sering saya ini ya, kalau teman-teman lihat Instagram gitu kayak sering banget saya bahas ST30 atau 30 tipe kekuatan. Ini gratis, teman-teman langsung aja coba di temubakat.com. Kemudian ada lagi nih penyederhanaan dari ini semua gitu ya. Dan ini sedang dipakai untuk ini ya pemilihan penjurusan anak-anak SMP, SMA-nya mau IPA atau IPS bisa pakai SWANI. Nah, kalau inisial fungsional state ini biasanya ya apa itu tanya-tanya aja wawancara gitu sama praktisinya. Dan ini sebenarnya kayak tebak-tebakan gitu kira-kira bakatnya. Ini tes talent mapping assessment. Jadi di sini tuh ada urutan bakat yang pertama. Jadi kita bisa tahu nih urutan bakatnya apa. Dan ini yang bikin saya down dulu itu ya. Bakat saya yang namanya disiplin tuh nomor 34 paling bawah. Dan ketika saat itu memang saya sedang merasa down banget. Saya nyalahin diri saya gitu, pantas aja hidupku berantakan dan segala macam. Bakat disiplinmu nomor 34 gitu kan, akhirnya udah males saya tuh mendengarin penjelasan gitu kan. Paling dibahas juga yang bawah-bawah ini gitu ya, tapi ternyata enggak. Kebalikannya, yang dibahas paling panjang itu adalah kekuatan nomor 1 sampai 7, ini yang bakat dominan saya, dan bakat pendukung saya itu sampai nomor 14. Sedangkan yang 7 bakat terbawah itu cuman saya cuman dibilang gini aja, saya nggak tahu Mbak, apakah bakat disiplin Mbak ini yang nomor 34 ini mengganggu kehidupan Mbak gitu ya. Tapi pada intinya yang bisa kita lakukan itu 4 hal gitu ya. Yang pertama itu bisa kita buat support system, yang kedua bisa kita siasati dengan bakat kuat, kemudian bisa kita delegasikan aja atau kita hindari aja peran-peran yang butuh disiplin tinggi gitu. Cuman itu aja, langsung next. Cerita yang lain saya cuman melongo. Biasanya kalau tes-tes yang lain tuh kan udah diceramahin ya, kamu terus begini begitu gitu kan. Saya cuma udah gitu aja selesai gitu kan. Yang ini tuh bahasnya sampai setengah jam sendiri ya, 14 bakat tuh. Kemudian yang ini tuh kira-kira cuma 2 menit. Saya langsung melongo. Hah? Gitu. Cuman di sini peta bakat ya, sebenarnya yang di sini itu di peta bakatkan ini. Jadi kalau yang 34 bakat Gallup itu tuh ada tesnya sendiri namanya Strength Finder. Strength Finder itu cuma sampai sini. Jadi cuma ketemu urutan bakatnya aja. Nah, sama Abah Rama dikembangkan. Nah, kalau dipetakan kayak gini, ini jadi tahu sebenarnya dikelompokkan yang bakat-bakat tadi itu ada bakat berpikir, bakat mempengaruhi, bakat bekerja keras gitu ya, dan bakat berhubungan sama orang. Nah, kelihatan nih saya ini hasil tes TM saya gitu ya. Jadi saya tuh memang tekun, pekerja keras, mungkin teman-teman udah tahu udah apa. Dan di sini ternyata ada bakat-bakat bekerja sama dengan orang atau berhubungan dengan orang, terutama ini kalau saya sih ke individu ya, lebih merasakan orang lain, care dan segala macam. Dan kelemahan saya banyak di bakat influencing gitu. Ini kan bisa kelihatan langsung dari sini. Nah, kemudian dari sini nih, dari urutan bakat, peta bakat ini kita bisa tahu nih potensi kekuatan di sini itu ada rekomendasi
aktivitas yang kalau saya lakukan kemungkinan enjoy-nya tinggi gitu ya. Kalau misalkan saya gali, kemudian saya tambahin kompetensi dan segala macam, ini sangat mungkin untuk jadi kekuatan saya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, ideating saya suka banget ngide banyak banget. Kemudian spiritualizing ya, gitulah, suka ceramah, advising tadi saya ngomongnya, suka nasehatin orang gitu. Caring, aktivitas untuk memberikan kepedulian sama orang, cooperating, kerjasama, motivating, coaching, volunteering. Nah kalau selling itu biasanya branding ya, membuat orang lain tertarik sama ide gitu, bukan menjualnya. Representing dan lain-lain ini sebenarnya harusnya ada 14. Nah sebenarnya aktivitas produktif itu ini yang direkomendasikan 14, tapi sebenarnya ada 114 di sini nih kelihatan. Nah di sini enaknya apa? Aktivitas-aktivitas yang sesuai sama bakat saya itu di lingkaran dalam ini itu warnanya kalau kuat itu kuning atau merah. Nah, di sini teman-teman banyak yang putih. Kenapa? Karena waktu itu memang ya ini pengaruh banget sama keadaan diri kita. Waktu itu memang saya sedang kayak state saya tuh nggak berguna, rempahan rengginang gitu kan. Terus habis itu rasanya kayak aduh orang lain tuh hebat banget, aku tuh nggak ada apa-apanya. Akhirnya di sini banyak yang putih karena saya jawabnya kayak ya gitulah gitu. Kemudian di sini ya, jadi yang saya tuh merasa yang ditunjang bakat banget itu yang di dalam sini. Nah, sedangkan yang di luar itu pengakuan saya terhadap aktivitas itu. Jadi bisa dicocokkan ya, yang berdasarkan bakat itu kuat apa, yang berdasarkan minat kita yang kita akui suka dan bisa itu di mana, itu kelihatan. Dan di sini saya ada ide. Nah, ngide banget, suka ya, ngide banget. Ya, suka banget ngide gitu kelihatan di sini. Nah, inilah yang bisa dijadikan pertimbangan peran baik itu untuk universitas ya, pemilihan jurusan atau mungkin peran di perusahaan. Ini bisa dipakai banget untuk itu. Nah, kemudian di sini ada personal branding-nya, garis besarnya saya itu jadi apa sih? Caretaker. Kalau caretaker itu adalah seseorang yang memberikan perhatian gitu ya, motivator, orang yang cenderung otomatis gitu ya untuk melihat oh ini orang ini negatif nih, aku support supaya jadi positif, itu kayak gitu. Kalau seller ya itu tadi ya, lebih membuat orang lain tertarik sama ide gitu ya, walaupun nggak beli nggak apa-apa, yang penting kamu tertarik sama ide saya misalkan. Kemudian kreator memang suka bikin-bikin sesuatu, dan arranger. Arranger ini orangnya suka ngatur sistem kerja. Gitu. Nah, jadi fungsinya talent mapping assessment itu memang ada deskriptif tadi ya, menjelaskan bakatnya itu apa, menggambarkan pola pemikiran, perasaan, perilaku, itu apa. Kemudian prediktif, ya dari situ tadi, dari deskriptif ini tadi, kita bisa memprediksikan kira-kira aktivitas produktif mana nih yang bisa jadi kekuatan kita kalau dikembangin gitu ya. Jadi bisa lebih hemat waktu gitu ya. Kalau misalnya kita punya dana sekian gitu ya untuk sertifikasi, lebih baik sertifikasi kemana gitu yang sesuai dengan bakat kita. Yang lebih mungkin jadi enjoyable competence daripada kita kayak ngikutin tren gitu ya, tapi kita akhirnya biasa aja. Walaupun kita udah kerja keras, tapi karena itu nggak sesuai sama bakat kita, jadinya biasa aja. Kan sayang ya. Nah, ini ST30. Dari ST30 walaupun gratis ya sebenarnya. Ini tuh penyederhanaan kalau teman-teman lihat ya, ini tuh penyederhanaan dari sini. Ya, di sini ya, ini diwakili aja satu aktivitas gitu ya. Ini jadi beberapa sih, jadi beberapa tipe kekuatan di sini ini jadi apa nih? Jadi motivating gitu ya. Di sini tuh jadi educating, dan di sini misalkan apa tadi ya di sini. Di sini ambasador, komunikator gitu. Tapi dari sini kita bisa tahu nih merah kuningnya tuh di mana? Di aktivitas-aktivitas yang berhubungan sama orang atau yang individual. Kalau individual sukanya mikir, apa sukanya kerja. Kalau mikirnya pakai otak kiri, lebih suka pakai otak kiri yang bikin analisis ya, intinya mengerucut sampai satu kesimpulan, atau dia nyebar, idenya kreatif gitu ya, pakai otak kanan. Kalau misalkan dia sukanya kerja, dia sukanya indoor apa outdoor, sukanya keteknikan atau bahasa atau administrasi, itu kita sudah bisa lihat di sini gitu. Kemudian kalau 7 working area, ini sebenarnya juga penyederhanaan lagi dari sini gitu ya. Cuman T sama R-nya ini disederhanakan, dan tapi saya belum pernah tes gitu ya, karena ini pertanyaannya lebih sederhana, karena ini tujuannya untuk anak SMP biasanya.
Ini lebih sederhana, tapi kombinasi dari misalkan yang kuat ya 3 gitu ya, itu kita udah ada database-nya itu kira-kira rekomendasi masuk jurusan mana nih gitu untuk SMA-nya atau kuliahnya. Nah, ini intinya ini. Kita tuh bisa lihat ya orangnya itu suka berinteraksi dengan orang atau individual. Kalau orangnya suka berinteraksi dengan orang, sukanya tuh mempengaruhi kerjasama atau sukanya melayani gitu. Kalau individual ya tadi ya, itu tadi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Itu kamu tesnya di mana? Ya tesnya ada linknya nanti. Kalau misalkan yang ST30 langsung aja di temu bakat. Langsung di sini ya ST30-nya. Kemudian kalau mau cari referensi bahasa Inggris di 34 Clifton Strength. Kalau yang bukunya itu Abah Rama Royani, Talent Mapping. Itu teman-teman. Saya pertanyaan dulu atau mungkin saya lanjutkan sama bentuk tes TM, jelasin tes TM saya sendiri. Atau mungkin bingung nih, panjang banget ya. Jadi itu teman-teman ya, tes TMA yang lengkap itu, untuk satu bakat itu ada 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan kali 34 berapa? 170 ya. Bayangin itu yang ngerjain anak kecil. Itu belum yang pertanyaan tentang aktivitas produktif ya. Belum lagi ada lagi tuh yang tentang kegigihan itu grit score namanya. Itu juga ada lagi pertanyaan. Kemudian apa ya? Jadi pertanyaan itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tes itu meluangkan waktu 30 sampai sejam lah untuk benar-benar bisa menyesuaikan pertanyaan itu dengan realita yang sedang teman-teman rasakan gitu. Ya bayangin tuh kalau misalkan ya itu kenapa sih saya jelasin karena ya teman-teman biar bisa bayangin kalau itu yang jawab anak kecil gitu ya usia berapa dia baru bisa jawab gitu loh. Dan itu ya banyak pertanyaan itu yang saya belum pernah coba aktivitasnya gitu jadi saya nggak tahu nih kira-kira aku suka nggak ya kira-kira aku bisa. Jadi akan sangat membantu sekali teman-teman ketika kita itu sudah mencobakan aneka aktivitas buat anak-anak. Nah, untuk anak-anak itu ada ya ini termasuk salah satu muridnya ya beliau mengaku untuk belajar dari Abah Rama gitu ya. Ini nanti bisa saya bagikan ini free to share. Namanya Pandu 45. Nah, yang Bu Septi dan Pak Dodi ini memang adalah foundernya Ibu Profesional gitu ya. Saya juga ada bagian dari Ibu Profesional. Jadi kayak saya promo-promo aja. Nah, tapi kalau Ibu Profesional ini organisasi non profit ya. Jadi walaupun ada yang masuk gara-gara referensi saya nggak dapat apa-apa kok teman-teman. Bercanda. Jadi memang ini sudah disusun ya Pandu 45 gitu ya. Jadi untuk kalau talent mapping untuk anak silahkan dicoba aktivitasnya pakai Pandu 45 ini. Kemudian dicatat gitu. Ya pakai ini nanti bisa dibaca-baca. Nanti kalau teman-teman bingung bisa langsung tanya gitu ya. Jadi kita tuh kekuatan itu ini ya, enjoy, easy, excellent, earn gitu. Nah, ini kalau bisa nemu ini namanya enjoyable competence gitu ya teman-teman. Jadi nggak hanya kompetensi kita dibayar gitu ya, kita merasa gampang, merasa di situ excellent dibayar, tapi kita nggak enjoy gitu ya. Nah ini teman-teman ya di sini ada banyak gitu bisa dibaca-baca nanti saya share. Ini free to share kok memang. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kegiatan-kegiatan ini 30 yang kegiatan ini mewakili satu yang di ST30 tadi gitu. Ya walaupun teman-teman mungkin masih meraba-raba, tapi ini adalah ST30-nya anak kecil. Jadi bukan dites gitu ya, tapi kita cobakan. Jadi misalkan mengatur orang untuk bekerja sama melakukan suatu tugas. Teman-teman sendiri yang bisa memperkirakan
anakku bisa kelihatan ngatur orang kalau kegiatannya apa, dan udah bisa kelihatan belum? Di sini belum berkembang, masih berkembang, berkembang apa ini? Di bawahnya, di bawah, di bawahnya. Apa tuh nak? Ini ya, berkembang sesuai harapan gitu ya, atau berkembang sangat baik. Nah, ini kan berarti kita harus mencobakan kalau misalkan di umur 5 belum kelihatan, kita kan nyobanya di umur 7 misalkan, di umur 6. Merawat nih, menaruh perhatian atau merawat orang yang memiliki masalah fisik, medis, atau kesejahteraan umum. Bisa kita ajak untuk merawat misalkan kerabat kita ya, walaupun itu bukan sakit yang parah dan menular gitu ya, kita coba dia suka merawat nggak? Kalau misalkan dia suka merawat, kita tandai nih aktivitasnya di sini gitu, dan kita terangkan ke orang, oh Saman suka ini ya nak ya, suka aktivitas merawat orang ya, itu perlu kita edukasi kan. Jadi ketika nanti suatu saat dia tes, dia oh ya ya aku ini suka merawat orang ya gitu, kemudian merancang, mencipta, ini kegiatannya bisa disesuaikan. Bahkan ini ada practice mapping yang kebetulan pendidik juga ya, mengaplikasikan ini di sekolahnya. Jadi orang tuanya difasilitasi, yuk bulan ini kita kegiatan merancang dan mencipta yuk gitu. Terus habis itu kegiatannya difotokan di rumah, dibuat G-Drive-nya loh, di G-Drive kelas gitu ya. Kemudian akan dibantu nanti sama gurunya. Itu keren banget. Itu kemarin, baru minggu kemarin, 2 minggu kemarin kalau nggak salah baru dapat share itu, saya melongo-melongo, aku belum bisa loh nerapin itu ke anakku. Wah, Masya Allah sekali kalau bisa ya teman-teman, ini nanti saya share insya Allah gitu ya. Nah ini tadi, nanti bisa tahu nih anaknya di mana. Dia suka kegiatan yang berhubungan sama orang apa individu gitu ya. Nah, walaupun nanti udah ketemu, tetap harus dicobakan dengan alasan-alasan tadi ya. Nah, ini yang berkaitan dengan panca indera, ini mungkin bisa disebut dengan hobi ya. Ini itu perlu kita cobakan ke anak-anak, apalagi ini melibatkan panca indera. Jadi kita ngelatih panca inderanya juga, kemudian kita bisa catat juga ketika berakting, dia itu sukanya actingnya itu memperhatikan orang gitu ya. Kemudian berpura-pura jadi orang lain, atau dia itu memang pengen tampil, dia kebutuhannya kepingin tampil, kelihatan, oh ini nih gitu. Kebutuhannya di mana? Itu juga bisa kita lihat nanti. Nah ini, barang siapa bersungguh-sungguh di jalannya pasti akan sampai. Ini bahasa bakat, ini di sini ada sedikit ya teman-teman, mungkin bisa pelajarin. Ini juga kan pakai peta bakat yang tadi. Nah ini teman-teman dari sini nanti mungkin bisa setelah ngobservasi, udah tahu nih kira-kira anakku tuh punya ini deh, suka ngoleksi informasi atau koleksi barang deh. Kayaknya input deh bakatnya, dicari di sini, dicentang input. Nah, nanti yang cocok banget sama anaknya di warna merah gitu ya, yang agak cocok di warna kuning, nanti yang nggak cocok di warna hitam. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ya, kayak aku tadi nih, di mana, oh anaknya pekerja keras nih, suka berhubungan sama orang. Nah ini bisa dilakukan terus gitu, karena kita nggak bisa untuk gini nih, oh aku lihat kamu ciri-ciri bakatnya kayak gini, bakatmu pasti ini deh, deliberatif deh. Kita nggak bisa ngeklaim gitu, walaupun kita tahu memang bakatnya mungkin deliberatif, suka hati-hati gitu ya, suka hati-hati banget gitu. Kita nggak bisa ngecap anak kayak gitu, karena yang mengalami diri anak, ya anak sendiri, yang mengalami diri kita, ya diri kita sendiri. Jadi ya harus kita yang ngeklaim atau anaknya yang ngeklaim. Nah itu kan butuh waktu ya, makanya pengenalan diri itu seumur hidup. Sampai kita pun masih kayaknya masih ngenalin diri. Dan ini ya anaknya itu harus kayak kegiatan dulu. Nah, ketika kayak wawasan udah, kayak kegiatan udah, baru nanti kayak gagasan. Gitu. Ini di sini ya teman-teman 0 sampai 7, teman-teman anak-anak kita kan rata-rata masih 0 sampai 7 ya gitu. Jadi di fitrah bakatnya itu adalah tour de talent, kita perlu ngajak untuk kenalan sama beragam aktivitas supaya tahu, oh profesi ini ada toh, peran-peran yang dilakukan ini toh. Jadi anak-anak bisa apa ya, terpancing nih, mengenal dulu bakat-bakatnya apa, aktivitas-aktivitasnya apa, baru dia bisa kenal nih, aku lebih kemana gitu. Kemudian menggali potensi kekuatan. Kita ada di sini aja PR-nya, baru nanti bisa
mengembangkan passion bersama mentor ada sama ahli. Nanti enak teman-teman kalau kita udah tahu ya, udah nyobakan aktivitas, nanti di 7-14 dia coba yang dia minat. Nanti di 14 sampai 21 dia udah mengerucut gitu loh. Bayangkan ya kalau misalkan di usia 20, di usia 14 dia udah tahu loh mau jadi dokter ya misalkan ya. Dia indranya sudah siap, kemudian dia tahu keterbatasannya di mana, dia udah nyoba semuanya, kemudian udah mateng lah. Di usia 14 tahun sampai jadi dokter spesialis, bayangkan dia bisa jadi hebat seperti apa gitu loh. Kalau kita kan baru-baru ini kan nemu ya, kalau aku. Nah, itulah teman-teman, kita berharap anak kita punya lebih banyak kesempatan gitu, untuk bisa menemukan dirinya. Di atas nih. Panjang banget ya ternyata teman-teman. Gitu teman-teman. Oh, ada pertanyaan langsung aja boleh colek-colek di grup biar rame, atau japri juga boleh. Oh, monggo. Oh iya, silakan. Oke. Itu mungkin bisa ditanya, ada yang ditanyakan? Iya, bentar lagi. Minum lagi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Mau tanya, Mun? Ibu kayaknya mau tanya ya. Iya, mau tanya, Mun. Udah on mic nih. Nita, aku boleh tanya nggak? Ini tes minat bakat ini tuh sebenarnya kan karena aku kayak 24 hours sama anak gitu, aku jadi kayak tertariknya tuh lebih kayak ke pengen melakukan tes ini untuk kebutuhanku sendiri yang nanti aku bisa gimana ya gitu ke anak gitu. Itu sebenarnya kayak perlu nggak sih? Maksudnya kayak sekarang sih aku masih tertariknya sebatas itu gitu loh. Tapi kalau dari kacamatanya Nita, maksudnya kayak perlu nih tas gitu. Kalau misalkan emang pengen kayak gitu tuh perlu nih. Nah kayak gitu tuh sebenarnya gimana ya gitu loh. Oke, Tak. Mungkin aku cerita dulu ya kenapa kok aku mendalami talent mapping. Jadi tuh waktu ini ya, anak ini tuh baru lahir usia setahun, aku tuh uring-uringan banget, Tak. Terus habis itu aku tuh merasa kayak minder banget dan ada perasaan-perasaan yang aku tuh nggak bisa kontrol gitu ya, secara sadar gitu. Sampai kayaknya aku butuh bantuan banget deh suamiku gitu. Butuh banget bantuan deh suamiku gitu. Terus beliau hanya kayak meluk, berikan support gitu. Ketika aku uring-uringan, beliau hanya it's okay, maksudnya nggak marah-marah gitu. Oh, beliau tahu kalau aku sedang fight sesuatu gitu. Terus habis itu ada konferensi, kemudian tanpa sengaja aku beli nih bukunya Abah Rama. Ya sebelumnya di komunitas ibu profesional udah sering ya diungkit ini, tapi nggak tahu kenapa pas itu aku beli buku ini. Kemudian kayak ada ini nih, kayaknya aku belum kenal deh sama diriku sendiri gitu ya. Jadi ada kebutuhan untuk kenal diriku sendiri. Gitu. Terus habis itu memang ya setelah itu ada konferensi ibu pembaharu gitu ya. Terus habis itu ada pembicara itu dari Mother Hope ID gitu ya. Dan itu kebetulan dia bahas ini ya, postpartum depression. Itu saya melongo ya, aku udah mendingan sih, nggak ada gejala apa-apa udah ya. Nah ternyata dari beberapa belas tanda-tanda yang beliau paparkan itu, hampir 80%-nya itu kalau bisa dicentang, itu aku centang gitu loh. Terus habis itu aku udah tahu, ternyata cuma gini aja responku gitu. Waktu itu mungkin ya, oh ya Allah, ternyata memang aku bener, aku butuh bantuan saat itu gitu loh. Tapi ternyata memang dengan support suami gitu, alhamdulillah, dan keluarga gitu kan, alhamdulillah itu hilang sendiri. Tapi ya itu tadi, saya merasa butuh banget kenal sama diri saya. Kemudian akhirnya barengan juga setelah itu, talent mapping ya, dijelasin hasil TM-ku tadi itu yang aku ceritakan itu. Oh, ternyata nggak apa-apa loh keterbatasanku yang 7. Ternyata aku tuh
masih melongo sama hasilku yang kekuatanku. Jadi memang fokus pada kekuatan, ngapain gitu loh. Aku itu diciptakan sama Allah punya kelebihan kayak gini, tapi yang aku tangisi yang 7 gitu loh. Berarti aku tuh kan kurang syukur sebenarnya gitu loh. Dan akhirnya tuh kayak aku merinding sendiri loh. Ya Allah, ternyata aku ini begini begitu. Nah, akhirnya aku semakin belajar banyak, Kak, gitu. Dan akhirnya kan waktu itu ya di talent mapping jadi praktisi itu awalnya memang disuruh milih fokus kemana. Dan aku fokus ke perempuan gitu, ke ibu, calon ibu, karena aku merasakan gitu loh. Ternyata dengan mengenal diri, kita tuh lebih bersyukur. Dan kita lebih bersyukur akhirnya ke anak pun gitu. Oh, anak juga butuh waktu loh untuk kenal sama dirinya. Kita setiap hari belajar jadi orang tua. Dia belajar jadi manusia, kita belajar jadi orang tuanya manusia gitu loh. Jadi dia jadi anak misalnya umur 1 tahun. Nah, hari ini kita belajar jadi orang tuanya anak umur 1 tahun. Besoknya dia 1 tahun 1 hari jadi manusia. Dia belajar jadi manusia. Kita itu jadi orang tua belajar jadi orang tua anak 1 tahun 1 hari gitu. Nah itu yang dorongan itu. Jadi ketika aku marah-marah sama anakku gitu, kenapa sih gitu loh. Ternyata dia belum selesai dari dalam diriku sendiri itu. Iya Mun, nggak apa-apa Mun. Diketik aja nggak apa-apa, di grup juga nggak apa-apa. Itu aku ngerasain dari situ, dan banyak banget. Terus habis itu kayak sama suami ya, yes, namanya waktu itu aku butuh healing lah. Sama suamiku tuh dalam hatiku aku banyak keluhan gitu ya. Tapi ternyata aku kurang paham aja sama bakat suamiku gitu loh. Ya udah setelah caranya gini Pak. Ya udah lebih slow aja. Oh, kebutuhan suamiku kayak gini. Oh, kebutuhan anakku kayak gini. Itu aja sih. Lebih kayak gitu. Dan menurutku kalau misalkan mau gitu ya, ya nggak apa-apa. Kayak di ibu profesional tuh kan kita cari gitu ya, kita belajar sebenarnya kita tuh butuhnya apa, terus kita nyusun kurikulum untuk diri kita sendiri. Nah ternyata tuh kepake buat anak gitu ya, oh anak ini butuhnya apa sih gitu ya, terus habis itu kita susun kurikulum buat dia, walaupun tetap sekolah ya gitu, tapi kan kita tetap bisa bantu anak untuk oh dia kesulitan ini gitu ya, aku carikan ini gitu, jadi kita bisa ngamatin anak. Nah, sama dengan kenal diri itu tadi, kalau kita udah mencoba belajar untuk kenal diri kita akan otomatis gitu loh, ke anak juga, oh iya dia sedang kesulitan di sini, itu akan lebih gampang. Menurutku kayak gitu. Jadi penting nggak pentingnya kembali ke diri sendiri, tak? Itu kepentinganku, itu kayak gitu. Dan bisa coba dari ST30 itu, di situ tuh kita bisa tahu, udah bisa membedakan gitu sedikit banyak. Apa ya? Oh, kayak ini nih, ada orang ini namanya caretaker tapi nggak server gitu ya. Jadi orangnya itu nggak suka ngerawat orang gitu ya. Maksudnya bukan otomatis dia itu akan merawat orang, tapi dia itu akan mendahulukan kepentingan orang. Jadi gini, kalau ada orang dia bukannya nggak peduli gitu, tapi orangnya kalau minta tolong, aku akan full bantuin. Jangan pakai ilmu perasaan lah gitu. Aku nggak bisa baca kalau kamu nggak ngomong, aku nggak ngerti. Tapi kalau kamu aku sedang sedih, aku jangan diajak omong gitu. Ya, aku akan melakukan lebih dari itu gitu. Apapun yang kamu butuhkan aku sediakan, tapi aku jangan suruh nebak. Ini orang kan kayak gitu ya. Nah, itu udah bisa tahu dari ST30. Siap. Terima kasih, Nit. Yeah. Mungkin sampai di situ dulu, jangan sungkan untuk tanya-tanya ya teman-teman. Untuk pengennya kayak apa ya, kita tuh lebih, kalau dulu kita bergandengan tangan supaya lulus ya dengan nyaman gitu. Kalau sekarang sih kebutuhannya kita gandengan tangan aja lah supaya kita tuh bisa jadi orang tua gitu loh. Apalagi tantangan zaman kita itu yang dulu ya, beda sama anak-anak kita yang sekarang gitu. Jadi apa ya, lebih butuh saling support di situ gitu. Bayangin ya misalkan Doni mau supaya lebih bahagia karena kita berkecukupan finansial ya, Doni bisa cerita itu silahkan gitu. Tasya misalkan cerita jatuh bangunnya makan sehat misalkan, kita yang baru mulai banyak alasan misalkan gitu ya, cerita aja gimana gitu tipsnya, mungkin bisa share step atau gimana gitu. Silahkan aja gitu, kita lebih apa ya, sekarang tuh lebih
butuh support untuk jadi orang tua. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mungkin terlalu panjang banget. Itu semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata. Semoga bisa ketemu lagi dengan pembicara yang berbeda. Semangat mama, kamu nggak sendirian gitu ya. Kita mama support mama nih. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Siap-siap. Makasih banyak ya Nita. Ya, Cepat sama-sama. sembuh, cepat sehat Terima kalian di kasih. sana. Iya, sehat-sehat. Dadah. Itu ada Kakak Bia namanya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di grup lagi. Dadah. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.